Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trifari Lestari dalam mata pelajaran PPKN pada materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kompetensi dasarnya adalah mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan kompetensi keterampilan mengkampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang pertama, hakikat norma. Masyarakat, bangsa, dan negara merupakan contoh organisasi sosial. Seperti kita tahu, suatu organisasi memiliki dua unsur, yaitu kelompok orang dan tata tertib. Tata tertib diperlukan untuk mengatur hubungan antar warga masyarakat, bangsa, dan negara. Wujudnya berupa norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada beberapa pengertian norma, baik dari para pakar maupun sumber lainnya sebagai berikut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma berarti aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku. Selain itu, norma diartikan sebagai ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur dalam menilai atau membandingkan sesuatu. Yang kedua, menurut James W. van der Zanden, norma atau kaidah adalah petunjuk tingkah laku atau perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Yang ketiga, menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, norma adalah aturan hidup bagi manusia tentang hal yang seharusnya dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. Yang keempat, menurut Profesor Dr. Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, norma adalah suatu perangkat aturan agar hubungan antar manusia dalam masyarakat terjalin dengan baik.
Kesimpulannya adalah norma adalah petunjuk tingkah laku atau perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang disertai dengan sanksi. Dengan kata lain, norma adalah sebuah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Itulah hakikat norma dalam masyarakat. Norma memiliki hubungan erat dengan nilai. Nilai merupakan acuan pembuatan norma. Nilai berkaitan dengan penilaian baik dan buruk. Misalnya, orang yang bersedekah dianggap baik dan orang yang suka mencuri dianggap buruk. Nilai menjadi landasan utama dibuatnya norma dalam masyarakat. B. Ciri-ciri norma. Norma menjadi peraturan dasar dalam kehidupan masyarakat. Norma ada karena masyarakat. Dapat juga dikatakan masyarakat merupakan pembentuk norma. Norma selalu dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai ketertiban. Adapun ciri-ciri norma dalam masyarakat sebagai berikut. Hasil kesepakatan bersama. Norma merupakan hasil kesepakatan anggota masyarakat. Kesepakatan tersebut dapat berupa norma tertulis dan tidak tertulis. Oleh karena hasil kesepakatan masyarakat, norma harus ditaati dan dilaksanakan. Yang kedua, tertulis dan tidak tertulis. Norma yang telah disepakati dapat berupa norma tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis bersifat resmi seperti norma hukum. Adapun norma tidak tertulis bersifat tidak resmi seperti norma kebiasaan, tata kelakuan, cara, dan adat istiadat. Adanya sanksi. Salah satu ciri khusus norma adalah terdapat sanksi yang bersifat mengikat. Daya ikat sanksi dalam norma berbeda-beda. Biasanya norma tertulis memiliki sanksi yang lebih kuat daripada norma tidak tertulis. Yang keempat, bersifat dinamis. Norma bersifat dinamis menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, norma selalu berubah menyesuaikan perubahan dalam masyarakat. Perubahan norma menyebabkan perubahan pola perilaku anggota masyarakat. Selain norma, dalam masyarakat berkembang kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menjadi hukum. Kebiasaan merupakan perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas serta dianggap baik dan benar. Tidak semua kebiasaan menjadi norma, hanya kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik dan disepakati masyarakat. Kebiasaan yang dikaji dalam norma adalah kebiasaan moral. Kebiasaan moral merupakan kebiasaan dari berbagai patokan atau prinsip yang melekat pada kodrat manusia.
Klasifikasi norma. Berdasarkan sumbernya, norma terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan peraturan hidup yang sifatnya mutlak, tidak dapat ditawar-tawar dan diubah ukurannya. Norma agama berisi perintah atau aturan dari Tuhan Yang Maha Esa yang berlaku bagi orang yang meyakini agama tersebut. Pemeluk agama yang taat atau selalu menjalankan ibadah agama akan mendapat pahala. Sebaliknya, seseorang yang melanggar norma agama akan mendapatkan dosa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Berdasarkan sumbernya, norma kesusilaan bersifat universal. Artinya, norma kesusilaan berlaku umum bagi siapapun dan dimanapun. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Norma kesopanan memberikan batasan perilaku kepada setiap individu mengenai cara bergaul yang baik dengan orang lain. Norma kesopanan selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan secara umum. Tiap-tiap masyarakat memiliki batasan dan pandangan kesopanan berbeda-beda. Artinya, norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat belum tentu sama dengan yang berlaku dalam masyarakat lain. Yang keempat, norma hukum. Hukum adalah aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum berisi perintah atau larangan yang bersifat memaksa. Norma hukum pelaksanaannya dapat dipaksakan. Pelanggarannya dapat ditindak dan dikenai sanksi sesuai hukum. Pelanggaran terhadap norma hukum akan mendapat sanksi tegas berupa sanksi denda dan hukuman fisik seperti penjara. Norma hukum biasanya berlaku berdasarkan perundang-undangan negara. Norma hukum bersifat universal. Artinya, ketentuan hukum berlaku secara seragam di seluruh wilayah negara tanpa ada pengecualian. Yang kedua, norma berdasarkan bentuknya. Berbicara tentang bentuk norma berarti berbicara tentang cara norma yang ada dalam masyarakat tersebut dinyatakan. Berdasarkan bentuknya, norma dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Agar lebih jelas, mari kita pahami dua norma tersebut satu persatu. Norma tertulis adalah norma yang dinyatakan atau dideklarasikan dalam bentuk tertulis. Norma tertulis ini biasanya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Norma tertulis bersifat resmi sebagai acuan berperilaku yang dirumuskan secara sistematis, misalnya norma hukum. Yang kedua, norma tidak tertulis.
Norma tidak tertulis dilaksanakan atas kesadaran tiap-tiap individu. Mereka menyadari pentingnya keberadaan norma untuk mewujudkan ketertiban. Norma tidak tertulis diakui dan disepakati keberadaannya oleh masyarakat secara alami melalui interaksi yang berlangsung lama. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai bentuk norma tidak tertulis. Adapun jenis norma tidak tertulis sebagai berikut. 1. Cara atau usage merupakan bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan oleh individu dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, kebiasaan makan dan minum sambil berdiri atau berjalan dianggap tidak sopan, sehingga harus dihindari. Pelanggaran terhadap norma cara akan mendapatkan celaan. Kebiasaan atau always. Kebiasaan merupakan perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama, serta dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan jelas. Norma kebiasaan dianggap baik dan benar oleh masyarakat. Pengulangan perbuatan mengindikasi kebiasaan tersebut diterima oleh banyak orang. Apabila ada orang yang tidak dicap jahat atau jelek, setiap perilaku oleh aneh biasanya mengundang cemoohan masyarakat orang lain. 3. Tata kelakuan. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sikap hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar. Norma tata kelakuan dibentuk oleh sekelompok masyarakat untuk melaksanakan pengawasan terhadap anggota-anggotanya. Norma tata kelakuan memaksa anggota masyarakat menjauhi larangan yang ada dalam masyarakat. Tata kelakuan ini mempunyai sanksi agak berat, yakni pengucilan dari pergaulan masyarakat. Adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang terintegrasi secara kuat dalam setiap perilaku anggota masyarakat. Adat istiadat merupakan kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya, karena bersifat kekal dan terintegrasi kuat dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat juga sering disebut norma adat, yang berarti peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang berkembang dan dipertahankan masyarakat secara turun-temurun. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan dikenai sanksi, misalnya pengucilan atau dikenai hukum adat. Pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Pentingnya norma berkaitan erat dengan fungsi, manfaat, dan dampak pelanggaran norma dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi norma dalam mewujudkan keadilan. Pada dasarnya, norma dibentuk dengan tujuan agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib dan teratur. Selain itu, dengan adanya norma diharapkan masyarakat dapat terhindar dari berbagai bentuk konflik sosial, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.
Tujuan dibentuknya norma akan terwujud jika semua warga masyarakat mau melaksanakan norma-norma yang ada. Norma memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Petunjuk arah dalam bersikap dan bertindak. Artinya, norma akan mengarahkan perilaku manusia sesuai ketentuan dalam norma. Melalui norma, manusia dapat mengetahui hal yang harus dilakukan dan dihindari. Keberadaan norma sangat diperlukan untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang cara manusia bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat, agar tercipta kehidupan yang tertib, tentram, aman, dan harmonis. Yang kedua, sebagai sistem pengendalian perilaku masyarakat. Kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur jika masyarakat tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Norma dibentuk dan disepakati bersama, yaitu bertujuan dengan menciptakan keteraturan serta kehidupan yang harmonis. Norma berfungsi sebagai pengendalian perilaku dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap perilaku seseorang atau masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Adanya norma sebagai sistem pengendalian perilaku masyarakat merupakan upaya mewujudkan keteraturan sosial. Ketiga, alat untuk menertibkan kehidupan sosial. Norma menjadi sangat penting karena dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan. Masyarakat akan tertib dan teratur apabila terdapat norma dalam masyarakat yang ditaati oleh warganya. Alat pembentuk keadilan dan pemersatu anggota masyarakat. Norma memiliki arti penting dalam mewujudkan keadilan. Keadilan dapat diartikan dalam keadaan yang sama, sesuai porsinya. Setiap orang harus menerima sebagian sesuai hak dan kewajibannya. Pada saat keadilan terwujud, secara otomatis tidak ada diskriminasi, benturan, kepentingan, dan konflik dalam masyarakat. Benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Pentingnya norma sebagai benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat adalah melindungi hak masyarakat. Ketiadaan norma akan menimbulkan ketidakharmonisan seperti meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Norma melindungi masyarakat dari perilaku menyimpang, terutama bagi pihak-pihak yang lemah. Norma yang berlaku dalam masyarakat dapat berfungsi dengan baik dan tegas jika memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Norma diketahui oleh masyarakat. 2. Norma dipahami dan dimengerti. 3. Norma dihargai karena bermanfaat. 4. Norma dibuat dan dilaksanakan. Dan kelima adalah norma disadari. Dua, manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Norma selalu memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diperoleh masyarakat apabila menjalankan norma dengan baik sebagai berikut. Kebudayaan masyarakat tetap terjaga. Norma menunjukkan adanya pandangan kebudayaan masyarakat. Budaya menjadi salah satu ciri khusus masyarakat. Tiap masyarakat memiliki pandangan budaya yang berbeda. Perbedaan pandangan muncul dari adanya norma yang beragam dalam kehidupan masyarakat yang cenderung heterogen. Misalnya, saling menyapa saat berpapasan di jalan.
Hal ini dapat menjaga sikap ramah yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Terciptanya persatuan dalam masyarakat. Norma menyatukan segala bentuk perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Norma dapat menyatukan perbedaan pola pikir, tindakan, dan hubungan sosial antar anggota masyarakat. Dengan adanya norma, masyarakat akan terhindar dari perpecahan. Mengendalikan perilaku individu. Norma mengendalikan perilaku individu agar tidak melakukan penyimpangan sosial. Melalui norma, seseorang dapat mengetahui perbuatan yang dianggap benar dan salah. Patokan benar dan salah serta baik dan buruk menjadi kontrol setiap individu untuk berperilaku. Terwujudnya keteraturan sosial. Keteraturan sosial menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat. Keteraturan sosial dalam masyarakat hanya akan terwujud apabila terdapat norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Apabila masyarakat mentaati norma, akan terwujud keteraturan sosial yang akan mewujudkan lingkungan yang aman, tentram, rukun, saling menghargai, dan saling menghormati. Melindungi orang yang lemah. Masyarakat terdiri atas beberapa komponen yang saling melengkapi. Karakteristik peran dan kemampuan setiap orang berbeda-beda. Akibatnya terdapat beberapa kelompok yang memiliki kekuatan dan kelemahan. Salah satu manfaat norma adalah melindungi masyarakat lemah dari ketidaknyamanan dan kesewenangan para pemimpin atau kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Tiga, dampak pelanggaran norma. Setiap individu akan berusaha memenuhi kebutuhan atau kepentingan masing-masing tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Akibatnya akan terjadi benturan kepentingan dan berakhir dengan terjadinya konflik antar individu, bahkan antar kelompok dalam masyarakat. Hal ini berakhir dengan terjadinya konflik. Hal tersebut jelas akan menimbulkan akibat negatif sebagai berikut. Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai. Perubahan kepribadian pada individu, seperti timbulnya rasa dendam, benci, dan saling curiga. Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Baiklah, sampai di sini dulu materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.